warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Halimatus Sa'diyah. Aku biasa dipanggil Cali dengan NIM 2020-20-150. Aku dari kelas I Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2020. Cita-cita aku sendiri, aku ingin menjadi seorang pengacara, dan aku juga ingin sekali menjadi seseorang yang bisa memotivasi banyak orang. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait hukum tata negara. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal yang termasuk ke dalam hukum tata negara. Pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Di sini yang pertama adalah pengertian hukum tata negara menurut Van der Pot. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Pengertian hukum tata negara menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Dan masing-masing masyarakat hukum tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Hukum tata negara menurut Logiman. Menurut Logiman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara sendiri, menurut Prof. Logiman, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu dapat berupa pertambahan jabatan atau lapangan kerja. Jadi, dari ketiga pengertian hukum tata negara bisa disimpulkan bahwa pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Yaitu bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan-perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai
untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara tersebut. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistem pemerintahan Indonesia sendiri adalah presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Kekuasaan secara berimbang. Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen atau DPR. Sebaliknya, presiden atau eksekutif pun tidak harus berhenti walaupun telah kehilangan dukungan dari mayoritas suara di parlemen atau DPR. Dengan kata lain, parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden. Kewenangan dalam memberlakukan keadaan darurat seperti pemberlakuan darurat sipil hingga pemberlakuan darurat militer dengan sepengetahuan parlemen. Di samping sebagai kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet. Pertanggungjawaban Dewan Menteri ditujukan kepada presiden. Apabila menteri melakukan kebijakan yang bertentangan dengan pelaksanaan pemerintahan, presiden dapat mengganti menteri yang bersangkutan. Organisasi kekuasaan negara. Organisasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat pembagian kerja dan bagian-bagiannya itu mempunyai ikatan dengan keseluruhannya. Dalam organisasi itu ditentukan bagaimana bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang diinginkan, serta pembagian wilayah negara menurut tingkatannya. Negara disebut sebagai organisasi kekuasaan karena dilihat dari sifat-sifat organisasi tersebut. Dikatakan sebagai negara organisasi karena setiap warga negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi 3, yang sering disebut dengan istilah trias politika. Trias politika terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, lalu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Yang bisa saya sampaikan mengenai hukum tata negara, apabila masih ada banyak sekali kesalahan terutama dalam penyampaian materi dan penyampaian kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.